Suatu hari, ada seorang warga bernama Ryan yang sangat senang akan kedatangan Perdana Menteri ke desanya. Ryan ingin bertemu dengan Perdana Menteri dan meminta bantuan kepada Perdana Menteri agar anaknya bisa masuk sekolah terbaik. Saat Ryan dan anaknya berada di ruangan Perdana Menteri, terlihat Perdana Menteri sedang bertengkar dengan lawan politiknya dan tidak sengaja melukainya. Perdana Menteri ketakutan dan menyuruh Ryan untuk mengakui kejahatan itu dan masuk penjara agar Perdana Menteri tetap aman. Namun tiba-tiba anak Ryan mengajukan dirinya masuk penjara. Karena dia masih remaja, dia yakin dia tidak akan dipenjara lama. Anak Ryan juga meminta kepada Perdana Menteri agar menyekolahkan dirinya di sekolah terbaik jika nanti sudah bebas. Karena anak Ryan ingin menjadi ilmuwan hebat. Anak Ryan juga meminta kepada Perdana Menteri untuk menjadikan ayahnya seorang anggota DPR. Berita ini beredar luas di koran. Besok pagi, terlihat ada seorang remaja yang membaca koran itu. Beberapa tahun terakhir, terjadi kejahatan yang terorganisir di mana-mana, seperti penculikan terhadap anak-anak, perampokan, dan pembunuhan. Kejahatan ini sudah membuat masyarakat cemas. Mitran dan beberapa sahabatnya bernama Jana, Raffi, Sakti, dan Suraj adalah sekelompok pria yang sedang menjalani training di Akademi Kepolisian. Mereka semua adalah calon polisi pemberani yang membasmi kejahatan dengan cara cerdas. Mereka semua selalu beraksi menangkap para penjahat tanpa menggunakan seragam polisi. Suatu hari, mereka berlima secara diam-diam menculik keluarga mafia penculik anak-anak. Mitran lalu menelpon mafia itu dan meminta untuk barter dengan anak-anak yang telah mereka culik. Mafia itu tidak bisa berkutik dan menyerahkan anak-anak itu. Anak-anak itu akhirnya berhasil selamat dan kembali kepada orang tuanya. Salah satu orang tua anak-anak itu adalah seorang dokter jujur bernama Dr. Rama. Setelah berhasil menyerahkan para penjahat itu kepada kepolisian setempat, Mitran dan para sahabatnya kemudian bertemu dengan Mahima. Mahima adalah wanita yang selama ini mengejar Mitran, tetapi Mitran tidak ingin memiliki hubungan cinta dahulu karena Mitran ingin fokus menjadi polisi. Malam hari, Mitran diam-diam melakukan operasi sendirian. Mitran menyamar sebagai security untuk masuk ke dalam pertemuan rahasia Menteri Kesehatan dan para dokter. Menteri Kesehatan mengatakan, pemerintah dan perusahaan asing mempunyai program utama yaitu mewajibkan obat untuk masyarakat. Ini akan menjadi revolusi dalam industri farmasi dan dunia kesehatan. Selama ini, kita menghasilkan uang banyak dari universitas kedokteran dan menjual organ anak-anak. Sekarang, kita akan menghasilkan lebih banyak uang dari menjual obat-obatan. Setelah mengetahui semuanya, Mitran kembali ke Mes Academy. Suatu malam, ada segerombolan perampok yang menjalankan aksinya. Mereka mengambil kalung emas dari seorang ibu-ibu. Para perampok itu lalu menebas pedang kepada suami ibu itu hingga tewas. Kebetulan di sana ada Mitran dan para sahabatnya. Mereka mengejar para perampok itu. Mitran melempar HP-nya dan masuk ke dalam jaket salah satu perampok. Dari situ, Mitran dan para sahabatnya melacak keberadaan para perampok melalui aplikasi. Setelah berhasil mengetahui markas mereka, Mitran dan para sahabatnya berangkat ke sana. Mereka semua menghajar para perampok itu. Mitran dan para sahabatnya menyerahkan para perampok itu kepada kepolisian setempat. Beberapa hari kemudian, Mitran dan sahabatnya kaget karena ternyata salah satu perampok itu adalah ajudan menteri. Ceder! Mitran, para sahabatnya, dan Mahima bertemu dengan ibu-ibu korban perampokan kalung emas yang masih dirawat di rumah sakit. Ibu itu mengatakan, beberapa polisi mendatangiku ke rumah sakit dan menyuruhku menandatangani surat bahwa aku tidak bisa melihat pelaku karena pelaku menggunakan helm. Maka dari itu, para perampok itu dibebaskan. Di tengah-tengah obrolan, Mitran malah pergi keluar. Para sahabatnya mendatangi Mitran dan mengatakan, "Mitran, ada apa ini semua? Kenapa para perampok itu bisa lolos?" Mitran menjawab, "Apakah kau tahu? Semua penjahat yang kita tangkap selama ini sudah hidup bebas. Apa yang kita lakukan selama ini tidak ada gunanya." Semua sahabat Mitran kaget mendengar pernyataan Mitran itu. Mitran lalu mengajak Mahima dan seluruh sahabatnya ke markas rahasia milik Mitran. Mitran menceritakan semuanya kepada mereka. Mitran mengatakan, ruangan ini adalah hasil analisaku selama 10 tahun sejak aku membaca koran pertama kali tentang kejahatan. Sejak aku sadar bahwa para penjahat yang kita tangkap telah bebas, aku mulai melakukan analisa. Ternyata, pria yang membebaskan para penjahat itu adalah mafia bernama Semi. Semi dekat dengan para menteri. Semi juga pengusaha properti. Saat Semi akan membangun real estate besar di sebuah desa, ada aktivis bernama Ramar yang menolak. Akhirnya, Semi menyuruh para perampok itu membunuh Ramar tanpa menghilangkan jejak. Dari penjelasanku ini, siapa menurut kalian musuh kita?
perampok ini atau Semi yang mengatur semua ini? இப்ப சொல்லுங்கடா, நமக்கு எதிரி இவனா இல்ல இவனா? Aku juga menemukan kejahatan lain di bidang kesehatan. Bulan lalu ada 18 orang bayi meninggal di rumah sakit. Aku lalu bertemu dengan salah satu orang ibu yang bayinya meninggal. Ibu itu mengatakan bahwa ia sudah menyusui bayinya dengan benar. Tetapi saat bayinya sakit dan dibawa ke rumah sakit, bayi itu diberi obat dari rumah sakit dan meninggal. Pihak rumah sakit lalu memaksanya untuk menandatangani surat pernyataan bahwa meninggalnya sang bayi karena kecelakaan. Dan sang ibu diancam akan dibunuh jika menuntut rumah sakit. Setelah aku telusuri, ternyata 18 orang bayi itu sengaja dibunuh untuk dibuat percobaan obat baru. Di balik ini semua, ada kerjasama pemerintah yang diwakili oleh Menteri Kesehatan dan perusahaan farmasi asing. Ada dokter jujur bernama Dr. Rama yang ingin mengungkap ini semua. Tetapi para musuhnya dibantu para politikus sengaja menculik anak Dr. Rama agar Dr. Rama tutup mulut. Penjahat-penjahat kecil yang kita tangkap ini adalah anak buah para petinggi politikus dan orang-orang penting. Mereka semua berjumlah 15 orang, mulai dari para menteri, gubernur, wali kota, pengusaha properti, ulama bayaran, pengedar obat terlarang, dan lain-lain. Dari 15 orang itu, ada 3 orang yang memiliki peran penting dalam kejahatan ini. Pertama, Menteri Kesehatan yang menguasai universitas kedokteran, perusahaan farmasi, dan rumah sakit. Dialah yang mengatur kematian ratusan pasien di rumah sakit karena komplikasi obat. Kedua, Menteri Sumber Daya Alam. Dialah yang menjual aset bangsa kita ke negara lain untuk mengambil triliunan rupiah. Ketiga, Semi. Semi adalah bos para preman yang mempunyai bisnis properti dan mengatur orang-orang yang harus dibunuh agar tutup mulut. Lihatlah sekeliling kalian ini. Aku menganalisis semua kejahatan ini selama bertahun-tahun. Kesimpulannya adalah di dalam kejahatan kecil pasti ada orang-orang besar yang mengaturnya. Dan semua ini mempunyai satu motif, yaitu bisnis. இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு குற்றத்துக்கு பின்னாடியும் அந்த செயின் பறிப்பு மோசடி மாதிரி பல மடங்கு அநியாயங்கள் அடங்கியிருக்கு. Mitran yakin ada satu orang sebagai otak dari ini semua. Mitran ingin mencari tahu siapa satu orang itu. Malam hari, Mitran mengikuti Menteri Sumber Daya Alam dari belakang. Ternyata Menteri Sumber Daya Alam, Menteri Kesehatan, dan Semi sedang berkumpul. Mereka bertiga bertemu secara sembunyi-sembunyi di sebuah laboratorium. Mitran yakin mereka pasti bertemu dengan orang penting. Di sana juga ada Ryan yang dikenal sebagai orang yang sangat bahlul. Mitran terus mengikuti mereka berempat. Mitran menyelinap masuk ke atas lift dan melihat ada satu orang di ruangan itu yang ditakuti dan disegani. Orang itu memanggil Ryan dengan sebutan ayah. Ternyata dia adalah Sidat yang waktu masih kecil masuk penjara karena mengklaim kejahatan yang dilakukan Perdana Menteri. Terlihat, Sidat dan Menteri Kesehatan sedang menyuntikkan sesuatu kepada seorang bayi untuk dijadikan bahan percobaan. Ennada, don't cry. Mereka juga berencana membunuh Angelina, salah satu pemimpin perusahaan farmasi yang dikenal jujur. Keesokan harinya, Mitran melihat Sidat mendesak Perdana Menteri agar menyetujui kesepakatan mengenai obat yang akan Sidat sebarkan ke masyarakat untuk uji coba. Mitran kemudian bertemu dengan para sahabatnya. Mitran mengatakan otak di balik kejahatan rumah sakit dan bidang kesehatan ini adalah pria bernama Sidat. Sidat adalah ilmuwan jenius yang banyak menerima penghargaan karena menemukan terobosan-terobosan baru. Tapi ternyata terobosan-terobosan itu dijadikan ladang untuk berbisnis. Besok pagi digelar acara kelulusan sekaligus penghargaan bagi Akademi Perwira Terbaik. Mitran mendapatkan hadiah penghormatan pistol dari Sidat di acara itu. Mr. Mitran receives the Home Minister's pistol from the chief guest. Beretta. Beautiful pistol. அதுவும் உங்க கையால. Setelah itu, Mitran resmi menjadi polisi dan mempunyai anak buah. Mitran ingin menangkap Sidat dan semua antek-anteknya, tetapi Mitran harus mempunyai bukti kuat untuk menjebloskan mereka semua ke dalam penjara. Mitran terus melakukan penyelidikan. Mitran bertemu dengan seorang broker muslim yang jujur bernama Imam Ali. Imam Ali mengatakan, betul Pak Mitran, ada transaksi triliunan yang akan disepakati di negara Swiss. Saya dengar mereka semua akan membangun pabrik rahasia di Pulau Mauritius. Kemudian Mitran bertemu dengan salah satu seorang manajer bank di Pulau Mauritius dan dia membenarkan adanya transaksi triliunan rupiah melalui bank tempat dia bekerja. Mitran kemudian bertemu dengan Dr. Rama. Dr. Rama mengatakan, Mitran,
kau harus membuat Angelina menandatangani kesepakatan dengan Perdana Menteri. Karena jika tidak, obat sidatlah yang akan dijual di negara kita, yang akan membunuh banyak orang. Karena obat sidat yang beredar tidak terbukti bisa menyembuhkan penyakit, tetapi justru menyebarkan penyakit baru di dalam tubuh. Sidat pergi ke Swiss untuk menandatangani kesepakatan, sedangkan Mitran bertemu dengan Angelina. Mitran mengatakan, Bu Angelina, mafia dunia kesehatan bernama Sidat dan direktur perusahaanmu berencana untuk membunuhmu. Mereka akan melakukan merger perusahaan dengan nilai 13 triliun rupiah. Aku datang ke sini untuk memberikan perlindungan kepada ibu dan aku akan menangkap antek-antek Sidat di kementerian. Angelina setuju dengan tawaran Mitran. Mitran segera membawa Angelina ke tempat yang aman agar Angelina bisa bertemu dengan Perdana Menteri untuk menandatangani kesepakatan. Mitran memanggil Mahima untuk meminta bantuan. Mitran memerintahkan Mahima untuk memakai baju yang sama persis dengan Angelina dan bertukar mobil. Angelina lalu diantar anak buah Mitran ke tempat yang aman, sedangkan Mitran mengikuti mobil Mahima dari belakang. Terlihat pembunuh bayaran bersiap menembak Mahima karena mereka menyangka itu adalah Angelina. Pembunuh bayaran itu menembak mobil Mahima. Beruntung Mahima bisa menyelamatkan diri. Mitran dan anak buahnya berhasil menangkap pembunuh bayaran itu. Di saat yang bersamaan, anak buah Mitran menangkap Menteri Kesehatan dan Menteri Sumber Daya Alam. Mendengar hal ini, Sidat panik karena penangkapan para menteri itu bisa menggagalkan kesepakatannya di Swiss. Sidat lalu menelpon pembunuh bayaran bernama Vicky untuk membunuh Angelina. Sidat juga menelpon Menteri Keuangan untuk meminta uang agar kesepakatannya dengan perusahaan asing bisa berhasil. Tetapi Menteri Keuangan menolak dengan tegas. Sidat lalu mengancam Menteri Keuangan akan menyebarkan video asusilanya dengan anaknya, Miss India, jika tidak segera mengirim uang. Akhirnya, Menteri Keuangan terpaksa mengirim uang kepada Sidat. Mitran segera pergi ke tempat aman untuk bertemu dengan Angelina. Karena beberapa menit lagi, Angelina akan menandatangani kesepakatan dengan Perdana Menteri. Namun tiba-tiba ada polisi pengkhianat yang masuk ke dalam dan menembak Mitran. Mitran jatuh tersungkur. Polisi pengkhianat itu juga menembak Angelina hingga tewas. Sidat mendapatkan uang dari Menteri Keuangan dan berhasil menandatangani kesepakatan di Swiss. Sidat bahagia dengan hal ini. Vicky melapor kepada Sidat bahwa Angelina sudah dibunuh. Vicky juga mengatakan bahwa ini semua dilakukan oleh satu orang polisi bernama Mitran. Sidat baru sadar bahwa Mitran adalah polisi terbaik yang ia pernah beri hadiah pistol saat penghargaan. Mitran lalu dibawa ke rumah sakit dan dioperasi. Saat di rumah sakit, ada pria bernama Kumar yang ingin bertemu dengan Mitran untuk menunjukkan bukti kejahatan Sidat. Beberapa hari kemudian, Menteri Kesehatan dan Menteri Sumber Daya Alam dibebaskan. Mereka semua berkumpul lagi bersama Sidat. Vicky memberitahu lokasi markas rahasia Mitran. Sidat langsung pergi ke sana. Di sanalah Sidat sadar bahwa Mitran adalah polisi cerdas yang ingin menghancurkan rencananya. Sidat lalu tidak sengaja memindahkan pin di tembok Mitran ke arah foto anaknya, Miss India. Sidat lalu memerintahkan dokter yang mengoperasi Mitran untuk meletakkan chip di dalam tubuhnya. Agar mulai saat ini, Sidat mengetahui gerak-gerik Mitran. Saat sudah sadarkan diri, Mitran sedih karena gagal menyelamatkan Angelina. Beberapa hari kemudian, Mitran diperbolehkan pulang. Mitran langsung melanjutkan penyelidikannya untuk menangkap Sidat. Tetapi mulai sekarang, Sidat bisa mengetahui apapun yang Mitran katakan. Mitran ingin bertemu dengan Kumar. Mahima bertanya kepada Mitran, siapa Kumar itu Mitran? Mitran menjawab, Kumar adalah pacar Mani. Mani adalah seorang apoteker, anak buah Sidat yang jujur. Mani merekam sebuah video yang menunjukkan kejahatan Sidat. Video itu Mani berikan kepada Kumar. Aku ingin mengambil video itu. Sidat kaget mendengar hal ini. Sidat tidak menyangka bahwa Mani yang telah ia bunuh memberikan video bukti kejahatannya kepada Kumar. Sidat mengikuti Mitran dari belakang. Sidat memberitakan Vicky mengambil SD card yang berisi video di rumah Kumar. Vicky lebih dulu tiba di rumah Kumar dan menghajar Kumar habis-habisan. Tetapi Kumar tetap diam dan tidak memberitahu di mana SD card itu. Mitran menunggu Kumar yang tidak kunjung datang merasa ada yang tidak beres. Mitran memerintahkan Jana untuk mengecek rumah Kumar. Jana langsung pergi ke rumah Kumar. Setibanya di sana, Jana dan Vicky terlibat baku hantam. Kumar lalu memberikan SD card itu kepada Jana. Kumar lalu tewas akibat tebasan di lehernya. Jana lalu kabur melarikan diri. Jana naik motor dengan kencang untuk memberikan SD card itu kepada Mitran. Namun di tengah jalan,
Jana ditangkap Sidat dan diseret menggunakan mobil. Sidat lalu membawa Jana ke sebuah gedung kosong. Sidat dan Vicky memukul Jana dengan bambu. Jana lalu dipaksa untuk menghisap obat terlarang oleh Vicky secara berlebihan hingga teler. Jana lalu dilempar ke jalan raya sampai ditabrak mobil hingga tewas. Keesokan harinya, Jana dikremasi. Mitran sedih karena memegang abu sahabatnya sendiri. Tetapi Mitran tidak putus asa dan terus melakukan penyelidikan. Mitran kembali ke markasnya. Di sana, Mitran melihat ada pin yang berubah di dindingnya. Mitran curiga Sidat telah mendatangi markasnya. Mitran dibantu Mahima mencocokkan sidik jari di pin itu dan kotak pistol hadiah dari Sidat. Ternyata benar, itu adalah sidik jari Sidat. Sidat sudah mendatangi markas Mitran. Mahima melihat ada foto anaknya Miss India dan Sidat. Mahima menelusuri hubungan anaknya dengan Sidat. Ternyata setelah Mahima telusuri, anaknya dan Silva, pacar Sidat sekarang, pernah bersaing dalam perebutan Miss India. Sidat sengaja memenangkan anaknya secara curang sebagai Miss India karena suatu saat nanti anaknya bisa berguna untuk Sidat. Sidat sengaja membuat Silva kalah agar Silva lemah secara mental. Di saat yang bersamaan, Sidat secara diam-diam membunuh ayah Silva agar Silva jatuh mentalnya dan bergantung kepada Sidat. Karena malam itu, mau tidak mau, Silva harus naik jet pribadi milik Sidat untuk melakukan ritual terakhir kepada ayah Silva. Mitran bingung kenapa Sidat bisa mengetahui rencananya bertemu dengan Kumar. Mitran yakin Sidat memasang alat penyadap di rumahnya. Mitran lalu membongkar seluruh isi rumahnya untuk mencari alat penyadap itu, tetapi Mitran tidak menemukannya. Kemudian, Mitran membeli alat pendeteksi. Mitran menggunakan alat pendeteksi itu untuk mencari alat penyadap ke segala arah di rumahnya, tetapi tidak berhasil. Mitran marah lalu membuang alat pendeteksi itu. Tiba-tiba, saat Mitran mendekati alat pendeteksi itu, alat itu menyala. Saat Mitran menjauhi alat pendeteksi itu, alat itu tidak menyala. Mitran baru sadar, ternyata alat penyadap itu ada di dalam tubuhnya. Mitran lalu membeli kue coklat dan menyuruh Mahima ke rumahnya. Saat Mahima tiba di rumah, Mitran melamar Mahima lewat papan tulis bertuliskan I love you. Karena Mitran tidak ingin Sidat mengetahui hal itu. Mahima dibantu temannya, seorang dokter jujur, mengambil chip yang ada di dalam tubuh Mitran. Mitran sekarang bisa bergerak tanpa sepengetahuan Sidat. Karena chip yang ada di dalam tubuhnya sudah diambil. Mitran lalu berencana mengelabui Sidat. Mitran memerintahkan Mahima untuk bertemu dengan Silva secara diam-diam dan memberitahu fakta masa lalunya. Mitran lalu pergi ke gudang kosong tempat Jana disiksa oleh Sidat dan Vicky. Mitran akhirnya menemukan SD card yang disembunyikan Jana di dalam bambu. Mahima bertemu dengan Silva dan memberitahu segalanya kepada Silva. Mulai dari Silva sengaja dibuat kalah dalam ajang Miss India dan ayahnya sengaja dibunuh oleh Sidat. Silva menangis dan berbalik membenci Sidat. Mahima memerintahkan Silva agar mengganti teks pidato Sidat dengan teks pidato lain yang sudah disiapkan Mitran. Mitran akan mengelabui Sidat dan membuat pembaca pidato itu adalah ayah Sidat yang bahlul. Mitran lalu mengumpulkan semua bukti penting mulai dari SD card money dan surat kerjasama Angelina dengan Perdana Menteri. Mitran memberikan bukti-bukti penting itu kepada pengacara jujur untuk mempersiapkan sidang melawan Sidat. Mitran sengaja menculik Vicky atas sepengetahuan Sidat dan membuat Vicky mengakui Sidatlah yang menyuruhnya untuk membunuh Angelina. Mitran melakukan ini untuk memancing Sidat mendatangi Vicky. Sidat kemudian menyerahkan pidatonya kepada sang ayah dan memilih untuk mendatangi Vicky. Setelah Mitran dan para sahabatnya membuat video pengakuan Vicky, Vicky kemudian dipaksa menghirup obat terlarang sama persis yang ia lakukan kepada Jana. Mitran lalu meninggalkan Vicky yang sudah teler berat. Mitran juga meletakkan kamera di kamar Vicky. Mitran lalu bersembunyi sementara waktu dan menunggu kedatangan Sidat. Di sisi lain, Ryan sedang membaca teks pidato yang sudah ditukar oleh Mahima. Ryan mengatakan, obat yang sudah aku sebar di Tamil Nadu ternyata tidak terbukti menyembuhkan penyakit. Ketika niat mulia Bu Angelina ingin menurunkan harga obat, para pengusaha yang terancam mengalami penurunan profit mendesak Perdana Menteri agar tidak membiarkan hal itu terjadi. Pidato itu membuat malu Perdana Menteri. Perdana Menteri marah besar kepada Ryan. Setibanya di rumah Vicky, Sidat melihat Vicky sedang teler berat mengatakan, aku sudah mengakui bahwa kau yang menyuruhku membunuh Bu Angelina. Sidat baru sadar Vicky sudah membuka aibnya kepada Mitran. Karena merasa tidak dibutuhkan lagi, Sidat menembak Vicky hingga tewas.
கொன்னது நான் இல்ல சித்தர். Mitran lalu berpura-pura datang terlambat agar terlihat seakan-akan Mitran gagal mengamankan Vicky. Mitran lalu mengambil kamera yang ia simpan di lemari sebagai bukti kuat Sidat membunuh Vicky. Kemudian, Sidat ditelepon oleh Menteri Kesehatan bahwa Ryan mengatakan pidato yang memalukan. Sidat langsung pergi untuk bertemu dengan ayahnya. Sidat marah kepada ayahnya. Sidat kemudian menyuruh Semi untuk membunuh ayahnya sendiri. Malam hari, Ryan menaiki mobil dan berusaha keluar. Beberapa saat kemudian, mobil Ryan meledak. Semi lapor kepada Sidat bahwa mobil Ryan sudah meledak. Sidat senang karena ayahnya sudah tewas. Sidat kemudian bertemu dengan Perdana Menteri dan menuduh Perdana Menteri telah membunuh ayahnya. Perdana Menteri ketakutan dengan tuduhan Sidat. Sidat mengatakan, "Pak Perdana Menteri, jika kau tidak ingin berita ini tersebar di media, kau harus menuruti perintahku. Kau harus mewajibkan seluruh warga India menggunakan obat yang aku jual. Kau harus membuat aturan dunia kesehatan yang menguntungkan perusahaanku. Dan aku ingin diadakan upacara penghormatan kepada mendiang ayahku." Perdana Menteri terjebak dan tidak bisa mengatakan apapun. Besok pagi, upacara penghormatan digelar untuk almarhum Ryan. Acara itu dihadiri oleh Mitran, para sahabatnya, Perdana Menteri, dan Sidat. Sidat terlihat tersenyum bahagia karena sebentar lagi ia akan menjadi raja di dunia kesehatan. Sidat lalu memegang abu ayahnya. Tiba-tiba, Mitran maju ke depan dan menangkap Sidat di depan Perdana Menteri. எல்லா பெரும்புள்ளிக்கும் ஒரு முற்றுப்புள்ளி இருக்கும். You are under arrest. Ternyata, di menit-menit akhir, Mitran bekerja sama dengan Perdana Menteri untuk menangkap Sidat. Dengan bukti-bukti kuat yang didapat, Mitran yakin bisa memenjarakan Sidat. Perdana Menteri mengatakan, "Sudah bertahun-tahun negaraku kau jajah atas perintahmu. Mulai saat ini, aku tidak akan membiarkan siapapun mengatur pemerintah." Sidat lalu dibawa ke pengadilan. Di pengadilan, Mitran membeberkan semua bukti. Mulai dari video pernyataan Mani, surat kesepakatan Angelina, pengakuan Vicky, video Sidat membunuh Vicky, bukti keterlibatan Menteri Kesehatan, Menteri Sumber Daya Alam, Semi, dan lain-lain. Semua bukti itu memberatkan Sidat. Pengadilan memutuskan menahan Sidat untuk sementara waktu sampai Sidat mengajukan gugatan. Para sahabat Mitran mengatakan, "Mitran, sekaranglah saatnya kita menghabisi Sidat yang sudah merenggut banyak nyawa. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya." Mitran mengatakan, "Tidak teman-teman, kita jangan membunuhnya dahulu. Aku ingin membuat kesepakatan dengannya. Aku ingin dia menyebutkan semua antek-anteknya baik di dalam negeri maupun luar negeri." Mitran lalu bertemu dengan Sidat dan melakukan negosiasi. Mitran mengatakan, "Sidat, seluruh masyarakat yang menjadi korban obatmu menunggu di luar penjara dan ingin membunuhmu. Semua antek-antekmu baik di dalam dan di luar negeri sudah ditangkap. Semua akun bankmu di Pulau Mauritius sudah dibekukan. Jadi kau sekarang tidak bisa berkutik dan aku akan memberimu kejutan. Sebaiknya kau lihat siapa pria di balik kaca itu." Tiba-tiba Sidat diperlihatkan ayahnya yang masih hidup. Jeder! Ternyata Mitran dan para sahabatnya berhasil menyelamatkan Ryan dengan bertukar mobil sebelum mobil Ryan yang diincar Semi meledak. Sidat malu melihat hal ini. Sidat tidak bisa berkutik. Ternyata abu yang ia pegang di upacara penghormatan itu bukan abu ayahnya, tetapi abu Jana, sahabat Mitran. "Sidat, jika kau ingin tetap hidup, kau harus menyebutkan semua antek-antekmu, mulai dari oknum pemerintah, kepolisian, dan lain-lain. Aku akan melindungimu saat melakukan konferensi pers. Kau akan memakai baju anti peluru. Aku beri waktu kau untuk berpikir sejenak." Akhirnya, Sidat setuju dengan tawaran Mitran. Sidat berjalan keluar dan bersiap melakukan konferensi pers untuk membongkar semua antek-anteknya selama ini. Mitran senang dengan keputusan Sidat. Terlihat di sana ada beberapa orang yang berusaha membunuh Sidat, tetapi Mitran dan para sahabatnya berhasil menggagalkan upaya pembunuhan itu. Namun tiba-tiba Silva datang dan menembak Sidat. Ternyata Sidat sengaja tidak memakai rompi anti peluru. Mitran panik dan berteriak mencari ambulan untuk menyelamatkan Sidat. Sidat yang sedang sekarat mengatakan kepada Mitran, "Mitran, semua antek-antek yang bekerja sama denganku ada di SD card yang aku simpan di dalam rompi anti peluru. Dengan itu kau bisa mengungkap semua kejahatan ini.
Aku melakukan ini semua bukan untuk negaraku, tetapi karena kau yang memintanya. Kau adalah penegak keadilan yang sejati. Beberapa menit kemudian, Sidat tewas di tempat. Habis. Apa pesan dari film ini? Di setiap kejahatan kecil, pasti ada orang-orang besar yang mengaturnya untuk dijadikan lahan bisnis. Berhati-hatilah terhadap orang-orang yang berilmu, karena belum tentu orang-orang yang berilmu mempunyai niat yang mulia. Semoga kita semua terhindar dari kejahatan dunia kesehatan yang menjadikan kita sebagai bahan percobaan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan.